Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum baru sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan nama kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe ini akan diberlakukan secara bertahap melalui program sekolah penggerak di sekolah tertentu dan dijadikan opsi bagi sekolah yang nantinya akan diterapkan di Satuan Pendidikan Indonesia. Sebelum kurikulum prototipe ini diterapkan, yuk kenali 9 paradigma baru dalam kurikulum prototipe ini. Sebelum kurikulum prototipe ini diterapkan, kita perlu mengenal paradigma baru dalam kurikulum prototipe ini. Ada 9 paradigma baru dalam kurikulum prototipe ini. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada struktur kurikulum profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum ini menganut profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan bagi sekolah dalam mengembangkan mulai dari standar isi, standar proses, hingga standar penilaian. Kedua, istilah KI dan KD menjadi capaian pembelajaran. Namun dalam kurikulum prototipe ini, kita mengenal istilah baru, yaitu capaian pembelajaran atau CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai suatu kesatuan proses demi membangun kompetensi yang utuh bagi siswa. Ketiga, jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Jika dalam kurikulum sebelumnya, penetapan jumlah jam pelajaran dihitung per minggu. Namun pada kurikulum prototipe ini berbeda. Jumlah pelajaran akan ditetapkan per tahun sehingga sekolah akan mempunyai kemudahan mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap atau dapat dilakukan sebaliknya. Keempat, pembelajaran berbasis proyek. Penerapan model pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila yang dapat memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman dan mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Kurikulum prototipe ini juga dinilai membantu guru dalam mengembangkan soft skill siswa dan dapat mempersiapkan siswa dengan pengalaman pengetahuan serta kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman. Kelima, asesmen bersifat kolaboratif. Dalam kurikulum prototipe ini, sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan dan membuat asesmen antar mata pelajaran atau lintas mata pelajaran. Misalnya, berupa asesmen sumatif dalam bentuk penilaian berbasis proyek yang di dalam memuat beberapa aspek mata pelajaran sekaligus. Keenam, kembalinya mata pelajaran TIK. Pada kurikulum sebelumnya, mata pelajaran ini dihilangkan. Namun, pada kurikulum prototipe ini akan dihadirkan kembali dengan nama informatika dan diajarkan mulai jenjang SMP. Mata pelajaran ini tidak perlu diajarkan oleh guru informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum apabila tidak mempunyai guru yang mempunyai latar belakang TIK. Ketujuh, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 selama ini menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Namun pada kurikulum prototipe ini, mata pelajaran akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS. Kedelapan, program peminatan di SMA tidak diberlakukan. Jika di kurikulum sebelumnya, pada SMA terdapat peminatan seperti IPA, IPS, dan bahasa, maka ada perubahan di kurikulum prototipe ini di mana kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Dan di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, serta keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya.
Dan yang terakhir, presentasi kelompok kejuruan menjadi 70%. Dalam jenjang SMK, struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Presentasi kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Dan praktek kerja lapangan atau biasa disebut PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Dengan durasi PKL yang lebih lama, harapannya siswa SMK menjadi lebih siap dan kompeten untuk memasuki dunia kerja. Untuk lebih dalam mengenal kurikulum prototipe ini, Guru ID mengadakan diklat 64 JP mengenai desain dan implementasi kurikulum paradigma baru di satuan pendidikan, yang tentunya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari hingga 2 Februari 2022. Kita akan memperdalam pengetahuan kita dalam banyak hal mengenai kurikulum paradigma baru, mulai dari filosofi, desain implementasi, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, hingga evaluasi dalam kurikulum paradigma baru. Diklat kali ini akan diinstrukturi oleh para ahli dalam bidang kurikulum, di antaranya yaitu Bapak Dr. Yuli Utanto, SPD MSI, sebagai Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Lalu ada Ibu Dr. Lulu Eliana, SPD MSI, selaku Wakil Rektor 1 Universitas IFET Semarang, dan Ibu Dr. Nina Oktariana, SPD MPD, sebagai pelatih ahli program sekolah penggerak. Dan tentunya diklat ini juga terdapat fasilitas mulai dari sertifikat 64 JP, materi diklat, workshop kit, rekaman Zoom meeting, laporan pengembangan diri, dan contoh laporan kegiatan yang dapat Bapak Ibu manfaatkan tentunya. Baik Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam kegiatan diklat tersebut, bisa mendaftar di link berikut http di bit.ly/diklat kurikulum baru. Dan jika ada pertanyaan, bisa hubungi nomor admin berikut. Baik, semoga dengan kurikulum prototipe ini sebagai usaha dari pemulihan pembelajaran di Indonesia setelah mengalami lost learning dapat segera teratasi walaupun harus secara bertahap. Semuanya demi kelangsungan kualitas pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Mungkin cukup sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya dan salam guru juara.